Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Denny selaku penguji, Bapak Oktarudin selaku mentor, dan Bapak Untung selaku pembimbing. Perkenalkan, saya Erni Riasanti Hutahayan SP, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 tahun 2021. Izinkan pada saat ini saya menyampaikan rancangan aksi perubahan saya yang berjudul optimalisasi pelaksanaan sertifikasi mutu bibit pada UPTD P2STH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Adapun yang menjadi latar belakang, yang pertama adalah adanya Peraturan Menteri LHK tahun 2020 nomor 3, di mana di sana disebutkan bahwa perbenihan tanaman hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan atau pengedaran benih dan atau bibit tanaman hutan, serta sertifikasi tanaman hutan. Perbenihan tanaman hutan ditujukan untuk menjamin kelestarian sumber daya genetik tanaman hutan dan pemanfaatannya, serta untuk menjamin tersedianya benih dan atau bibit tanaman hutan yang bermutu dan berkesinambungan. Pada pasal 65 disebutkan bahwa setiap benih dan atau bibit yang beredar harus jelas kualitasnya, dan kualitas itu ditunjukkan dengan adanya sertifikat atau SKM atau surat keterangan mutu. Dalam hal ini, pelaksanaan sertifikasi tanaman hutan ada 3. Yang pertama adalah untuk mutu bibit, yang kedua mutu benih, dan yang ketiga adalah sumber benih. Yang kedua, adanya Perda nomor 17 tahun 2020 tentang retribusi jasa usaha, di mana ada penerapan retribusi jasa usaha terhadap kegiatan sertifikasi baik bibit, benih maupun sumber benih, sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Yang ketiga, Peraturan Gubernur Bengkulu nomor 36 tahun 2017 tentang pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Yang keempat, Keputusan Direktorat Jenderal Pedas HL nomor SK16/Pedas-HL PTH /2015 tentang penetapan pelaksana sertifikasi perbenihan kepada 6 unit UPTD provinsi di bidang perbenihan. Dalam hal ini, UPTD P2STH atau yang pada saat itu bernama BPSMBK, yaitu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Kehutanan, merupakan salah satu UPTD di Indonesia yang diberi wewenang untuk melaksanakan sertifikasi tanaman hutan. Yang kelima, Keputusan Direktorat Jenderal Pedas HL nomor SK18/Pedas-HL Set.Das.2/7/2016 tentang pendelegasian sebagian kegiatan dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan kepada BPdas HL. Ini berlaku untuk provinsi yang dimana tidak terdapat UPTD PTH atau perbenihan tanaman hutan. Apabila tidak ada UPTD PTH, maka sertifikasi tanaman hutan dilaksanakan oleh BPdas yang bekerja sama dengan Balai Perbenihan Tanaman Hutan yang menjadi UPT Kementerian. Kalau di Sumatera itu wilayah 1 terdapat di Palembang. Kemudian untuk nomor 6 adalah Surat Direktur Perbenihan Tanaman Hutan Ditjen Pengendalian Das dan Hutan Lindung nomor S41/PTH/Das.2/2/2016 pada tanggal 21 November 2016 perihal UPTD bidang perbenihan tanaman hutan yang harus dipertahankan untuk menjamin terselenggaranya perbenihan tanaman hutan di seluruh Indonesia. Area perubahan yang dipilih untuk diaktualisasikan dalam rancangan aksi perubahan ini, yang pertama adalah tata laksana, yaitu menciptakan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, dan efisien. Yang kedua, dari segi sumber daya manusia, di mana kita menciptakan aparatur yang berintegritas, profesional, dan punya kompetensi. Yang ketiga, dari segi mental aparatur, menciptakan budaya kerja yang positif dalam birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel. Yang keempat adalah pengawasan, yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Yang kelima, dari segi pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga dari dalam hal ini, fokus perubahan kita adalah mengoptimalisasikan pelaksanaan sertifikasi mutu bibit tanaman hutan untuk meningkatkan kinerja UPTD P2STH. Tujuannya terbagi menjadi 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, yang pertama adalah kita membentuk email atas nama UPTD P2STH. Kemudian kita akan melakukan koordinasi melalui jaringan WA Group yang terdiri dari para stakeholder, terutama para pengedar yang ada di Provinsi Bengkulu. Yang ketiga, melalui WhatsApp group itu kita akan melaksanakan sosialisasi. Dan yang keempat, sertifikasi mutu bibit yang akan memungkinkan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan. Untuk jangka menengahnya, kita akan meningkatkan koordinasi antar stakeholder baik intern maupun ekstern. Dan yang kedua, kita melaksanakan sertifikasi mutu benih. Untuk jangka panjangnya, kita akan melaksanakan sertifikasi sumber benih karena ini memang membutuhkan waktu yang lebih panjang. Dan yang terakhir adalah terselenggaranya perbenihan tanaman hutan di Provinsi Bengkulu. Manfaat dari aksi perubahan ini adalah yang pertama, menciptakan budaya kerja yang efektif, melayani dan positif dan bebas KKN. Yang kedua, mengembangkan kualitas sumber daya manusia, di mana kita memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, baik dari dalam hal kompetensi teknologi maupun sertifikasi. Yang ketiga, meningkatkan kinerja UPTD P2STH. Yang keempat, memberikan jaminan pelaksanaan sertifikasi, terutama untuk teman-teman perusahaan pengedar bibit dan benih tanaman hutan di Provinsi Bengkulu. Yang kelima, meningkatkan kepuasan masyarakat, yaitu para penerima bibit. Yang keenam, meningkatkan masyarakat untuk lebih berminat melaksanakan sertifikasi tanaman hutan. Dan apabila kesemuanya itu sudah terlaksana, maka manfaat yang paling penting yang akan didapat adalah akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi jasa usaha di bidang sertifikasi tanaman hutan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai profil UPTD P2STH. P2STH adalah perbibitan, pengawasan, dan sertifikasi tanaman hutan. UPTD kami memiliki visi terwujudnya pelayanan prima kepada publik dalam hal pengadaan atau penyediaan bibit, sertifikasi, pengawasan peredaran benih dan atau bibit, serta konservasi sumber daya genetik tanaman hutan di Provinsi Bengkulu. Sedangkan misi UPTD P2STH adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan benih dan bibit tanaman bermutu secara berkesinambungan. Yang kedua, menjamin kualitas benih dan bibit tanaman hutan melalui kegiatan pengujian atau sertifikasi. Ketiga, meningkatkan penggunaan bibit dan benih yang berkualitas. 4. Menjamin kelestarian sumber daya genetik dan pemanfaatannya. Kelima, mengawasi peredaran benih dan atau bibit tanaman hutan di Provinsi Bengkulu. Keenam, memberikan rekomendasi penerbitan SK penetapan pengedar benih dan atau bibit tanaman hutan terdaftar. Kondisi pelayanan sertifikasi pada UPTD P2STH saat ini. Yang pertama, pelaksanaan sertifikasi memang sudah berjalan, tetapi masih belum optimal sehingga masih dimungkinkan untuk pelaksanaan optimalisasi. Yang kedua, penggunaan teknologi juga belum optimal, sehingga kami mengharapkan kondisinya yang pertama adalah pelaksanaan sertifikasi dapat berjalan lebih optimal. Yang kedua, lebih mempergunakan teknologi, dan yang ketiga adalah lebih memanfaatkan sumber daya manusia, terutama yang memiliki kompetensi dalam hal teknologi maupun sertifikasi. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi sertifikasi dan sumber daya genetik UPTD P2STH, maka kami menganalisis 5 isu strategis. Yang pertama adalah belum optimalnya pelaksanaan sertifikasi. Yang kedua, belum optimalnya sarana dan prasarana. Yang ketiga, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Yang keempat, belum optimalnya koordinasi. Dan yang kelima, belum tersosialisasinya peraturan perbenihan.
isu strategis ini diidentifikasi dengan menggunakan analisis APKL atau aktual, problem, kelayakan, dan layak, sehingga kemudian didapat 3 prioritas utama. Ketiga prioritas isu strategis ini kemudian dilanjutkan dengan menggunakan analisis USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Dan setelah dihitung, diperingkatkan, didapatkan 1 prioritas, yaitu belum optimalnya pelaksanaan sertifikasi. Kemudian kami melakukan identifikasi penyebab masalah dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Yang pertama, strong atau kekuatan yang dimiliki oleh P2STH, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2020. Yang kedua, Perda Retribusi Jasa Usaha Nomor 17 Tahun 2020. Yang ketiga, Pergub Nomor 36 Tahun 2017 tentang pembentukan UPTD P2STH. Yang keempat, SK Dirjen Pedas HL Nomor 16 Tahun 2015 tentang penetapan P2STH sebagai salah satu UPTD pelaksana sertifikasi tanaman hutan di Indonesia. Yang kelima adalah dukungan dan komitmen penuh dari atasan. Yang keenam adalah dukungan dan komitmen penuh dari intern P2STH sendiri, baik itu staf maupun para kepala seksinya. Kemudian dari segi kelemahan, yang pertama adalah kurangnya fungsi pengawasan. Yang kedua, kurangnya koordinasi baik antar stakeholder intern maupun dengan stakeholder yang eksternal. Yang ketiga adalah kurangnya sarana prasarana, di mana peralatan maupun laboratorium untuk mutu benih masih sangat terbatas. Kemudian dari segi opportunity atau peluang, yang pertama adalah teknologi, di mana teknologi dapat kita aplikasikan sehingga pelaksanaan sertifikasi dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Yang kedua adalah adanya SOP yang sudah baku dalam pelaksanaan sertifikasi. Kemudian dari segi threat atau ancaman, yang pertama adalah kurangnya dukungan perusahaan. Yang ketiga adalah kurangnya diklat teknis untuk dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di UPTD P2STH. Berdasarkan analisis yang sudah dilaksanakan, maka kami menetapkan bahwa aksi perubahan yang akan kami laksanakan adalah optimalisasi pelaksanaan sertifikasi mutu bibit tanaman hutan pada UPTD P2STH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Adapun terobosan yang akan dilaksanakan, yang pertama adalah kita akan melaksanakan pengajuan permohonan secara online sehingga tidak lagi bertemu secara tatap muka. Permohonan ini bisa melalui email UPTD P2STH. Kemudian yang kedua adalah penerbitan sertifikat atau surat keterangan mutu bibit dilaksanakan secara digital. Milestone ditetapkan dalam 3 tahap, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek atau 2 bulan, yaitu yang pertama adalah pembentukan tim efektif, yang kedua membuat email P2STH, yang ketiga membuat WhatsApp group yang isinya adalah stakeholder internal ditambah dengan teman-teman perusahaan pengadaan pengedar. Yang keempat adalah mensosialisasikan aksi perubahan, yaitu bahwa permohonan bisa diajukan secara online dan itu akan dilaksanakan melalui WA Group. Yang kelima adalah sertifikasi mutu bibit. Kemudian untuk jangka menengah, yaitu 6-12 bulan, kami akan lebih meningkatkan koordinasi dengan stakeholder antara internal dan eksternal. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan sertifikasi mutu benih. Dan untuk jangka panjang itu 2-3 tahun, kami akan melaksanakan sertifikasi sumber benih, kemudian akan membuat website UPTD P2STH sebagai salah satu cara juga untuk mempromosikan keberadaan UPTD P2STH. Kemudian yang terakhir adalah terselenggaranya perbenihan tanaman hutan di Provinsi Bengkulu. Untuk jadwal pelaksanaannya, kegiatan pembentukan tim efektif dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Juli, kemudian pembuatan email pada minggu keempat bulan Juli, kemudian koordinasi dengan perusahaan pengadaan pengedar melalui WhatsApp group dan melaksanakan sosialisasi dilaksanakan pada minggu pertama
dan minggu kedua bulan Agustus. Dan untuk melaksanakan sertifikasi mutu bibit dilaksanakan mulai dari bulan Agustus sampai pada minggu kedua bulan September. Kemudian evaluasi dilaksanakan pada minggu kedua bulan September. Selanjutnya kami membuat peta stakeholder di mana dibagi menjadi 4 kuadran berdasarkan pengaruh dan kepentingan, yaitu promoters, defenders, latents, dan apathetic. Yang terdapat dalam kuadran promoters, yaitu yang punya pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi, adalah yang pertama, Kepala UPTD P2STH, yang kedua Kasubag TU UPTD P2STH, yang ketiga Kasih Pengawasan P2STH, yang keempat perusahaan pengada-pengedar benih dan bibit di Provinsi Bengkulu, dan yang kelima adalah BPDAS HL Ketahun. Sementara untuk defenders, yaitu punya kepentingan tinggi tetapi pengaruhnya rendah, adalah BPTH Wilayah 1 Sumatera dan masyarakat penerima bantuan bibit. Kemudian di posisi latens, yaitu pengaruhnya tinggi tetapi kepentingannya rendah, yaitu staf dan THL pada UPTD P2STH, sedangkan yang di apatetik tidak ada. Untuk pengendalian mutu, kami melaksanakan yang pertama adalah monitoring. Monitoring dilakukan di setiap tahap untuk dapat memastikan bahwa apa yang kita rencanakan bisa kita laksanakan dengan baik sehingga hasilnya juga sesuai. Yang kedua, kita melaksanakan komunikasi yang efektif dilakukan di dalam tim efektif sehingga apabila ada kendala bisa segera dicari jalan keluarnya. Yang ketiga adalah evaluasi dan perbaikan berkesinambungan. Evaluasi dilakukan pada tahap akhir, di mana seluruh tahap dan proses yang sudah berjalan. Dari hasil evaluasi kita akan dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan sehingga dicapai optimalisasi kerja yang diharapkan. Resiko yang terjadi apabila kita tidak melaksanakan aksi perubahan ini, yaitu optimalisasi pelaksanaan sertifikasi. Yang pertama adalah pelayanan publik pada UPTD P2STH menjadi kurang optimal, artinya tidak ada perkembangan. Yang kedua, kinerja UPTD juga kurang optimal, terutama pada seksi sertifikasi dan sumber daya genetik. Yang ketiga, semua ini juga akan berdampak pada kurangnya minat masyarakat atau terutama teman-teman pengada-pengedar untuk mensertifikasi bibit di UPTD P2STH, sehingga pada ujungnya adalah target PAD untuk P2STH tidak terpenuhi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Kami sangat menyadari bahwa pemaparan ini masih sangat jauh dari sempurna. Untuk itu kami sangat mengharapkan adanya masukan dari Bapak penguji kami, Bapak pembimbing, dan Bapak mentor untuk dapat menyempurnakan rancangan aksi perubahan kami nantinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.